Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini senantiasa oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wa dunia wal akhirah. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaillahi wa ni'mal wa sumaillahi wa ni'mal anbiya wal mursalin wa syuhada was shalihin wal auliya'i wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi sanillahi yaumiddin. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila Khadir Ali Salam Syamuddin Abdul Qadir Al-Jalani Syahmad Kabir Al-Rifai Syahmad Badawi Al-Rifai wa Sahayatil Kharwani wa Jami'i Al-Tisatil Binul Jati. Khususan musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Iskandar Yaman Syaraf Imam Sarqawi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa amatana bi barakatihima fid dharain. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sumaila jami'i wa sumaila musannifatul kitab Ibnu Athaillah Iskandar Yaman Syaraf Imam Sarqawi wa jamil ladina yata'allamuna kitabahum wa alamuna kitabahum ila min awal tasnifi ila masya'ahumullah rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila rahim sumaila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadi wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa qalina wa qulatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawai man fi hadal majlis ala yaimin wal amwat wal sufahim wal salamatihim wal salamati dinihim wa dunya wa ukhra. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila arwah anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jalasabna alaina wa jami'wanina fillah wa jami'latina yunfiquna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi hadal musallah wali sifaim wali salamatihim
ولسلامة دين والدنيا وأمره شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين وإلهاما كإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وأمدنا ببركاته في الدارين آمين. Urudul amdadi. Bermula datangnya beberapa pertolongan atau bantuan minallahi ta'ala dari Allah ta'ala ala abdihi atas hambanya itu bihasabil istiqdadi dengan seukur persiapannya wa syurukul anwari bermula beberapa terbitnya cahaya-cahaya hati itu ala hasabi sofail asrari seukur jernihnya beberapa kejiwaan atau hati nurani. Urudul amdadi minallah ta'ala labdi bihasabut istidad. Datangnya beberapa bantuan dari Allah atas hambanya itu seukur persiapannya. Bihasabut istidadi artinya dengan seukur persiapan tanda tanya istidad. Kita diri qalbi dengan mensucikan hatinya. Wa mulazamatihi dan menetapinya liwirdi terhadap wiridnya. Jadi orang itu sebelum berzikir, sebelum berwirid hendaknya mempersiapkan terhadap sucinya hatinya. Bagaimana cara membersihkan hati tersebut? Caranya adalah hati tersebut jangan sampai ketika berwirid bergantung kepada selain Allah. Alias harus ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih. Yang dimaksud bersih itu hatinya itu harus la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan, termasuk kekuatan di dalam berwirid itu sendiri kecuali pertolongannya Allah. Ketika kita berwirid mengamalkan sesuatu apapun, hendaknya hati kita itu kayak begitu itu. Jangan sampai nimbul punya daya dan kekuatan berwirid itu. Nanti kalau kita merasa punya daya dan kekuatan berwirid itu, yang terjadi adalah ketika wirid itu tidak berhasil, maka kita akan putus asa. Dan ketika berhasil akan terjadi kebanggaan atau kesombongan atau kekaguman, merasa dirinya ampuh. Gak ngerti keampuhan sejati itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikotori
hati kita kepada kekuatan yang selain Allah. Jangan sampai hati kita dikotori dengan pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dalam apa? Di dalam beribadah tersebut. Jadi kita nyembah Allah, yang bisa nolong kita bisa nyembah itu juga Allah. Iyyaka na'budu dinamakan syariat. Iyyaka nasta'in hakikatnya Allah yang nolong. Jangan merasa punya keampuhan. Walinda, karena inilah kila dikatakan tohir kolbaka. Sucikanlah hatimu, bersihkanlah hatimu minal ahyari dari beberapa makhluk. Yang dimaksud membersihkan hati dari beberapa makhluk itu, kadang-kadang kita sholat aja hati kita masih penuh dengan gambar-gambar makhluk. Kita Allahu Akbar, pikirannya ada yang kerjaan, pikirannya ada yang anaknya, istrinya, bahkan rencana besok itu loh tergambar di dalam hati. Itu namanya hatinya masih penuh dengan aghyar. Kenapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena kita mengira selain Allah itu punya sifat wujud. Kita anggap wujudnya. Kita anggap punya kekuatan. Kita anggap punya manfaat. Kita anggap punya bahaya. Padahal yang punya semua itu hanya Allah. Karena tebalnya keyakinan, kesangkaan terhadap makhluk tersebut, sifat Allah dikiranya sifatnya makhluk, akhirnya menggambar, membayang. Kita jengkel sama istri, sholat terkadang gambar istrinya. Dalam hati ketika sholat, awas habis sholat, lanjut kembali. Itu sholat. Ada yang terbayang-bayang hutangnya, kapan saya bisa bayar hutang? Sholat itu. Punya masalah belum selesai sebelum sholat, tergambar di dalam sholat itu. Bahkan jarum hilang ketika mau dicari sebelum sholat tidak ketemu, ketika sholat loh ketemu. Oh di sana ya. Ketemu ketika sholat. Hal tersebut terjadi karena ketergantungan hati kita kepada selain Allah lebih besar daripada ketergantungan kita kepada Allah. Itu harus belajar dihilangkan. Bagaimana caranya? Yaitu mempelajari ilmu tauhid, harus mengerti sumbernya segala sesuatu itu asalnya dari Allah, ya miliknya Allah, ya kehendaknya Allah. Bukan kita. Minimalnya keimanan, orang itu merasa kayak mayit. Mayit itu ketika sholat dia merasa disolatkan. Wirid diwiridkan, dikir didikirkan. Minimalnya iman itu, hamba itu merasa kayak mayit di hadapan Tuhannya. Kalau kita bisa begitu, namla'uhu bil ma'arif, maka penuhi hatinya dengan beberapa kemarifatan. Hatinya akan mengenal Allah kapan saja, di mana saja, siang, malam, pagi, sore, kenal Allah. Kenapa kok kenal Allah? Karena makhluk itu hatinya sudah dianggap nggak wujud. Karena yang punya sifat wujud itu hanya Allah. Yang nggak wujud nggak pernah nampak. Makhluk sudah dianggap nggak punya daya dan kekuatan. Setiap ada daya dan kekuatan yang timbul dari makhluk, hatinya nggak pernah merasa itu dari makhluk itu sendiri. Hatinya ngerasa dari Allah. Itu namanya ma'arif, mengenal terhadap Allah. Dia mengenal sifatnya, mengenal kekuasaannya. Ketika kita kenal begitu itu hati kita juga harus merasa yang membuat kita bisa mengenal Allah itu hakikatnya juga pertolongannya Allah, bukan kita. Nanti kita lupa merasa bisa makrifat, salah juga.
hati kita bisa sadar kayak begitu, itu juga anugerahnya Allah. Kita bersyukur kepada Allah agar nikmat yang begitu itu tidak dicopot oleh Allah ke bawah sampai mati, sampai lesannya Allah Allah, hatinya Allah Allah, rasanya Allah. Namanya matinya karena Allah. Jadi jangan sampai kita mati, lesannya nggak dzikir kepada Allah, rohnya nggak berzikir kepada Allah, rasanya nggak berzikir kepada Allah. Maunya kita ya kayak begitu itu. Masalah pembuktiannya dikembalikan kepada Allah. Yang penting kita memohon ud'uni astajib. Wal asrari, dan beberapa ilmu asrar. Ilmu-ilmu rahasia ketuhanan, ilmu-ilmu yang gak didapati di dalam bangku belajar, ilmu yang langsung dituntun oleh Allah, namanya asrar. Siri, ilmu yang terdapat di dalam hati nurani. Hati nurani itu hati yang kayak apa? Hati yang gak pernah berdusta, maling dipentungi, mulutnya aku enggak, bukan saya. Hatinya ngaku saya. Kita ngomong sama istri kita gak punya duit. Kalau gak percaya rogo aja kantongnya gak ada tuh. Padahal kita nyimpan, hatinya saya nyimpan. Tapi lesannya bohong. Hatinya gak pernah bohong. Lah itulah hati yang perlu digurui. Yang kata Rasulullah, kalau kamu minta fatwa, mintalah fatwa kepada hatimu. Hati yang kayak apa? Hati yang gak pernah bohong itu. Itu namanya hati siri. Hati nurani. Hati yang penuh cahaya. Nur itu artinya cahaya. Hati yang nyala. Nah, kalau kita kan masih banyak bohongnya ya. Kalau Nabi itu kan sifatnya sidik, jujur. Sidik, tablik, menyampaikan apa adanya, nggak pernah korupsi ayat. Amanah, bisa dipercaya. Fatona, cerdas, jujur. Jujur, nggak cerdas, efeknya jelek. Cerdas nggak jujur juga jelek. Contohnya orang cerdas, orang jujur nggak cerdas. Orang jujur nggak cerdas, punya motor baru, dibawa istrinya ke pasar. Mereka pulang, istrinya nangis, nggak bawa motor. Laporan sama suaminya, motorku hilang, kata istrinya. Kata suaminya, alhamdulillah, jujur. Kok ditanya alhamdulillah? Untung motornya hilang, kamu nggak lagi naik motornya. Coba kalau motornya hilang, kamu lagi di atas motor, hilang sekamu-kamunya. Nah, itu namanya ya jujur, benar, tapi ya nggak cerdas. Dan alhamdulillah untungnya kamu lagi gak naik, motornya hilang. Coba kalau kamu naik, motornya hilang sekamunya. Jadi ya jujur, tapi ya nggak cerdas. Namanya jujur nggak cerdas. Motornya hilang, alhamdulillah. Untungnya gak kamu naiki. Coba kalau kamu naiki, motornya hilang sekamunya. Di hati nurani asrar, ilmu-ilmu yang enggak didapati di dalam bangku belajar, ilmu yang langsung dibimbing oleh Allah. Ilmu itu kalau Nabi namanya wahyu, kalau orang mukmin namanya ilham, pengajaran yang langsung. Falwaridu tabi'un lil-wirdi. Warid, bantuannya Allah, pertolongannya Allah, atau anugerahnya Allah. Tabi'un lil-wirdi, itu mengikuti wiridnya. Kaifan, bagaimana dia berwirid itu? Wakaman, berapa banyak? Wadawaman, kekalnya. Caranya, banyaknya, kekalnya. Kalau orang itu istiqomah aja berwirid walaupun itu baca suratul Fatihah, tapi istiqomah setiap hari, insya Allah warid dari Fatihah itu yang ngalir. Wirid-wirid yang lainnya ke bawah.
Yang penting ada yang istiqomah. Apa kira-kira yang kita mampu? Apa baca suratul Fatihah? Apa baca Al-Ikhlas? Apa ngatamin Quran? Apa sholat sunnah? Apa sedekah? Yang penting ada keistimewaannya. Ibadah-ibadah itu namanya wirid. Itu kalau kita istiqomah akan menimbulkan warid. Waridnya orang sedekah ditangkal dari bala. Waridnya orang senantiasa baca suratul Waqiah, insya Allah dihindari dari kebelaratan. Semua ada waridnya. Jadi yang dimaksud khasiatnya itu apa? Itu maksudnya warid. Nah, tinggal kita ini. Kadang-kadang kita ini orangnya jenuhan, gitu ya. Kalau lagi dapat, wiridnya kencang. Sebulan udah merosot. Gak istiqomah itu. Makanya kun taliban istiqomatan, walatakun taliban karomah. Jadilah kau orang yang mencari istiqomah. Ajat, gak gampang belok, disiplin. Walatakun taliban karomah. Janganlah kamu jadi orang yang mencari keramat. Karena keampuhan itu gak timbul tanpa orang itu istiqomah. Ngaji begini ini kalau kita istiqomah, ya oleh Allah akan diajari yang namanya ilmu ma'arif wal asrar. Wa in kana al-wirdu kamilan. Fa'in karena maka jika ada apa itu wirid itu kamilan sempurna, bi'an baroza, itu bukan ya Pak. Bi'an baroza min qalbin syafin. Karena nggak ada bahasa ya roza. Contohnya wirid tersebut nampak atau nimbul min qalbin syafin dari hati yang jernih. Yang dimaksud hati yang jernih tadi itu hati yang enggak keruh. Yang dimaksud hati yang enggak keruh itu hati yang enggak bergantung kepada selain Allah. Hatinya orang yang ikhlas. Kana waridu mislahu, maka waridnya pertolongannya Allah sama dengan wiridnya. Pertolongannya Allah juga akan sempurna. Nakison atau wiridnya itu kurang, ya karena mislahu, maka waridnya juga kurang. Wa in kana kasiron, kana waridu kasiron. Lah, jika wiridnya itu banyak, waridnya ya banyak. Wiridnya banyak, ya baca sholawat, iya. Umpamanya. Baca sholawat, iya. Ngatamin Quran, iya puasa, iya sholat tahajud, iya sholat duha, iya. Ya nanti waridnya juga banyak, macam-macam. Wa ila fa bihasbihi, maka jika tidak, ya seukur dengan wirid itu. Wa itabaru dzalika bimasmu'il umri. Ya demikian itu diambil ibarat dengan terkumpulnya umur. Nah orang yang waktunya diisi dengan wirid itu namanya orang yang berumur. Jadi orang apa namanya umur kepala dataranya namanya umur itu waktu yang di dalamnya dibuat ibadah. Kalau 24 jam isinya ibadah, ya umurnya 24 jam itu. Loh, bagaimana? Ya mau tidur, niatilah kalau mau tidur, niat untuk ibadah. Mau makan, niatlah untuk kekuatan ibadah. Mau kerja, mencari nafkah juga untuk kekuatan ibadah. Karena nikah itu sunnah, ngasih nafkah hukumnya wajib. Bagi yang mampu. Ukur kemampuannya. Artinya di dalam waktu 24 jam itu jangan sampai ada waktu yang enggak diniati
ibadah, walaupun itu ibadah yang enggak murni, karena ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang namanya ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang murni, contoh sholat, puasa, dan lain-lain. Yang enggak murni, sesuatu yang sebenarnya bukan ibadah, tapi diniati ibadah. Yang mana sesuatu itu tidak bertentangan dengan ilmu agama, peraturan agama. Sesuatu yang mubah diniati ibadah. Itu makan itu mubah, makan boleh nggak boleh. Tapi kalau diniati ibadah jadi ibadah, jadi wirid. Walida kana akhabul amali ilallahi adwamaha. Karena inilah kana akhabul amali, ada paling dicintainya amal ilallahi menurut Allah itu adwamahu, paling kekalnya amal. Jadi amal yang paling dicintai Allah yang langgeng. Wa in qala, walaupun sedikit. Walaupun setiap hari kita hanya baca beberapa ayat, tapi langgeng. Tapi sholat ada wirid langgeng setiap hari. Itu dicintai Allah daripada sehari semalam mengatakan Quran, tapi habis itu udah enggak. Wa in kana daiman, dan jika wiridnya itu kekal, kana amdadu daiman, maka beberapa bantuannya Allah juga kekal. Orang kerja sama makhluk aja dibayar, masa kerja sama Allah nggak dibayar? Mana ya? Kita kerja sama makhluk aja dibayar. Allah tuh maha kaya. Kalau hambanya kerja, ya mesti dibayar oleh Allah. Hanya saja yang nggak berupa lempengan duit tepok itu atau pak-pakan duit, tidak. Hanya saja kita nggak ngerasa bagaimana Allah itu bayarnya. Termasuk kesehatan kita ini, kita tetap sehat itu bagian dari bayaran. Istri kita tetap cinta sampai tua itu ya. Siapa yang masih kecintaan? Allah. Itu juga termasuk bagian dari bayarannya Allah yang di dunia. Masih banyak lagi. Kita sampai kadang-kala hidup sampai bisa ketemu sampai cucu, itu juga termasuk bagian dari bayarannya Allah. Bersyukur. Cucunya senang sama kita senang sama cucunya, anak-anaknya. Itu cintaan yang begitu itu nggak bisa dibeli dengan duit loh. Bisa nggak? Kumpul keluarga itu dibayar, ganti saya bayar, kamu tapi bisa ya? Tidak bisa. Mahal itu harganya. Ya bari bisa ketemu keluarga. Kalau istrinya nggak ada ya paling nggak anaknya. Kalau nggak cucunya, umpamanya hidup sampai ketemu cucu, itu juga termasuk anugerah yang besar. Yang perlu kita syukuri dengan beribadah. Belum nanti cahayanya wirid itu nembus sampai akhirat. Nembus cahayanya wirid nyala, nyinari istri kita. Istri kita tadinya ngambekan, jadi nggak ngambekan. Jadinya nggak cinta. Oleh Allah dengan cahaya wirid itu jadi semakin cinta kepada suaminya. Nyinar kepada anaknya, nyinar kepada cucunya, nyinar kepada kerjaannya. Kalau kerjaan kita udah penuh dengan warid, nyinar kepada waridnya kepada anak-anaknya. Gak ada ruginya orang wirid. Makanya ada orang ahli sholat sunnah. Sholat kerjaannya, ditanyai, kenapa kamu tahu setiap hari sholat? Waktunya habis kamu buat sholat sunnah. Saya berharap kalau saya nanti sudah tidak ada, mudah-mudahan warid sholat ini diberikan oleh Allah kalau saya sudah penuh kepada anak-anak saya. Mudah-mudahan jadi orang ahli sholat. Sebagaimana para nabi, kalau berdoa ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun, nembus sampai keturunan. Itu bukan bukan
Bukan nitis. Ilmunya mbahnya turun. Bukan nitis karena mbahnya dulu doanya sampai cucu-cucunya. Jadi kalau kita doa jangan dirinya sendiri, doakan diri kita, istri kita, anak kita, keturunan kita. Jangan pribadi. Antara saudara-saudara kita sesama muslim. Wal muadzabatu alal wirdi min ahamil muhim. Menetapi atau melanggengkan atas wirid itu min ahamil muhim, paling penting-pentingnya perkara yang penting. Tujuan yang utama. Wa hadza yasluhu ayakuna wajhan salisan. Hal ini patut merupakan jalur yang ketiga limiyasiatil wirdi alal warid, karena tambahnya wirid atas orang yang kata tambahnya wirid atas warid. Semakin kita banyak wiridnya, semakin banyak waridnya. Bantuan-bantuan Allah itu akan datang. Istilahnya orang itu kalau banyak wirid, langkah selangkah, diam sediam, melek semelek, tidur setidur, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan tidur tiba-tiba diketok pintunya, ditawari kerjaan, ada. Ketok pintunya diundang genduren, itu termasuk ya bantuan ini ya. Ya ada aja, padahal udah tidur. Nah, Allah gerakkan orang kena warid. Waridnya udah nyala ya, nggak usah kita nyari, kesedot sendiri. Tuh loh, kan udah nyala. Kalau udah nyala lampu itu kalau terang ya didatangi, pasti itu ada sesuatunya. Kalau gelap ditakuti kan gitu ya. Oh gelap, kalau pohonnya gede gelap. Ada gambar kiai lagi ditempel di situ, caleg. Tanya kabur. Oh, gelap ditakuti loh. Kejiwaan kita itu kalau gelap juga ditakuti. Cahayanya nggak ada, lo nggak ada cahayanya ya nggak bisa nyedot. Nah, apapun itu butuh cahaya. Manusia hidup butuh cahaya. Tanaman hidup butuh cahaya. Air nggak ada cahayanya, banyak gasnya. Loh, manusia juga baca cahaya. Cahayanya itu namanya warid. Warid itu timbul dari ibadah. Karena manusia hidup melakukan fungsinya diciptakan oleh Allah itu, maka menimbulkan warid. Karena Allah kan nyuruhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah itulah nanti yang akan menimbulkan warid. Ibadah macam-macam, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Ada yang amalan mubah, macam-macam. Wa qaulu syurukul anwari ala hasabi syafail asrar. Syurukul anwari, terbitnya beberapa cahaya atau sinarnya beberapa cahaya. Syuruk namanya terbit. Ala hasabi syafail asrari, atas seukur jernihnya hati nuraninya. Kalau hatinya bersih memang karena Allah, waridnya ya terang benderang. Kalau hatinya itu campur-campur, ya cahaya yang keluar, ya setengah gelap, setengah terang. Ibarat lampu, bukan lampu bilik. Lampunya nyalanya nggak terlalu terang itu. Ukur dalemannya. Kalau kualitasnya bagus, tempel nyalanya ya terang. Kalau kualitasnya kualitas yang kurang bagus, yang di pinggir jalan itu lampu-lampu isi ulang, pertama terang, plek, putus 3 hari. Itu lampu isi ulang, ada lampu isi ulang. Itu setruman. Itu kalau musim-musiman, kalau pas musim Rajaban rajin, Maulidan rajin, itu enggak lagi. Puasa hari pertama rajin, terakhir mundur, menteri-menteri. Itu lampu-lampu cas ulang.
hari-hari besar, lihat, wajib. Paling sibuk sendiri. Mengalahkan orang yang istiqomah ibadah. Seolah-olah simbol agama ada padanya. Tapi itu cas-casan, nggak awet. Jadi lampunya kalau bisa jangan cas-casan, asli. Jangan yang aspal. Kelihatannya asli tapi palsu. Itu nggak awet, itu musiman. Jadi kalau wirid jangan musiman, ibadah jangan musiman, baca sholawat jangan musiman. Mau bulan maulid mau enggak baca sholawat. Mau orang-orang enggak sama sholat sunat tetap sholat sunat. Orang-orang enggak baca Quran tetap baca Quran. Jangan kebiar, pas kebiar aja. Biasanya kita kadang nunggu hari-hari besar semangat baca sholawat. Enggak, tiap hari baca sholawat. Harapannya mudah-mudahan sholawat saya disolawati oleh Allah. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad, harapan mudah-mudahan Allah nyolawati saya. Nah, kalau Allah yang nyolawati, Allah itu enggak mungkin tertolak. Jadi kalau kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang mensolawati kita. Allah bukan Nabi Muhammad. Itu keuntungannya. Berapalah kira-kira 100 tiap hari istiqomah. Nah, sholawat itu kendaraannya. Wirid itu ibarat wirid itu barangnya. Barang itu supaya bisa diantar butuh kendaraan. Maka amalan apa saja jangan lupa iring-iringi dengan baca sholawat. Karena itu kendaraannya. Wirid-wirid yang lainnya ibarat barang-barang yang mau dimuat. Kalau sudah ada kendaraan, nah kendaraannya kendaraan apa? Delman, Delman ya lama. Apa becak? Kalau bisa yang sudah sekarang ini ya paling enggak dimuat sama kendaraan Alfa. Alfa mahal. Ya kalau nggak muat beli Alfa ya Al-Fatihah aja. Kendaraan Alfa disukai. Nggak bisa Alfa ya Al-Fatihah setiap hari. Jadi sholawat itu ibarat kendaraan yang menghantar tujuan kita menuju kepada Allah. Jangan sampai 24 jam nggak ada sholawatnya. Sholawat terserah, Wassallallahu ala Muhammad, itu sholawat Jibril namanya. Sholawat yang diijazahkan kepada Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Shollallahu ala Muhammad itu namanya sholawat Jibril. Ada sholawat macam-macam, ada sholawat Fatih, ada sholawat Munziyat, ada sholawat Tibil Qulub. Yang pendek aja bisa, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad 100. Pagi 100, sore 100, malam 100. Ya entar. Taklilun lima qabla, ucapan Muhammad ini memberikan alasan kepada keterangan sebelumnya. Wa idahullah, menjelaskan terhadapnya. Aisyurukul anwaril yakin. Artinya cahaya-cahaya, terbitnya cahaya-cahaya keyakinan, wal irfan dan kemakrifatan, wahya al-amdad, yaitu beberapa bantuan yang telah disebut, ala khasabi syafa'il asrar, itu seukur atas jernihnya beberapa hati nurani, hati sirinya, min kadari ta'aluki, dari kotoran, minka dari ta'aluki, dari kotoran ketergantungan bil asari dengan beberapa makhluk. Jadi kita jangan sampai dikotori hati kita dengan makhluk aja. Dikotori apa? Hatinya meyakini makhluk itu punya sifat ngembari sifatnya Allah. Misalkan makhluk itu wujud, hati kita meyakini wujudnya. Makhluk Allah itu makhluk itu nggak punya sifat wujud. Kita meyakini makhluk punya sifat wujud. Sifatnya makhluk adalah ada. Makhluk itu hukumnya sifat mukhalnya adalah sifat mukhalnya Allah itu adalah bodoh, berarti makhluk. Berarti Allah itu alim. Selain Allah,
maknanya bodoh. Allah itu kuasa, selain Allah lemah. Ketika kita balik, yang lemah itu makhluk. Yang kuasa itu Allah, makhluk juga kuasa. Itu namanya ta'alluq. Jadi sifat mukhal itu hanya dimiliki oleh makhluk, sifat wajib itu hanya dimiliki oleh Allah. Kalau Allah kuat, berarti selain Allah lemah. Kalau Allah pintar, selain Allah bodoh. Kalau Allah kuasa, selain Allah berarti nggak punya kekuasaan sampai seterusnya. Warukunilal akhyar, condong kepada makhluk. Artinya condong. Kecintaannya kepada Allah dikalahkan dengan kecintaan kepada selain Allah. Wala yakunu syafa'uha, lha apa enggak boleh nyintai istrinya makhluk bukan? Ya boleh nyintai istri, tapi harus merasa yang menimbulkan rasa cinta itu hakikatnya juga Allah. Yang dicintai ya miliknya Allah, yang menyintai ya miliknya Allah. Cinta-cintaan ya kehendaknya Allah kan gitu. Dan kalau suami istri nanti ditambah lagi cintanya, anaknya semakin cinta sama bapaknya, sama orang tuanya. Wala yakunu syafa'u ghaliban, dan jernihnya hati tersebut pada umumnya tidak akan terjadi illa bimulazamatil aurati, kecuali dengan menetapi atau melanggengkan wirid. Kita hanya mengirit lama-lama terkikis gelap itu. Gelapnya hati itu. Hati itu bisa terang harus dengan cahaya. Cahaya itu caranya mempraktekkan dengan berwirid. Dengan wirid itu ibarat wirid itu kita nyetel dieselnya, dinamonya. Terus kalau dinamonya nanti kencang, lama-lama juga akan lampunya bercahaya. Lampunya hati nyala, gelapnya hati hilang. Wirid itu ibarat kita itu dinamonya. Semakin dinamonya putarannya semakin tinggi, nyala lampunya semakin besar, gelapnya semakin hilang. Begitu juga gelapnya hati itu. Jadi amalan itu kayak dinamo, cahayanya itu kayak lampunya. Hati itu ruangannya. Semakin dinamonya kencang, lampunya semakin nyala. Akhirnya hatinya terang, hilang dari kegelapan. Dengan berwirid itu nanti lama-lama juga gambar-gambar selain Allah itu akan hilang sendiri. Kalau sholat biasanya pakai gampang ingat begini. Dengan wirid itu oleh Allah nanti akan dihilangkan. Tanpa kita tuju-tuju, Allah akan menghilangkan sendiri. Syaratnya istiqomah. Ini dalil-dalil yang berhubungan orang itu hendaknya menggunakan apa yang dia temui untuk berzikir kepada Allah. Yang pertama hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam hadis Mustadrak. Hadis Mustadrak itu hadis susulan, hadis yang kedudukannya menyamai hadis Bukhari Muslim. Mamin kaumin jalasu majlisan, Rasulullah bersabda, mamin kaumin, tiada suatu kaum, suatu kelompok jalasu yang duduk majlisan di dalam majelis, wa tafarraqu minhu, mereka berpisah dari majelis tersebut, lam yadkurullah, mereka tidak mau tidak berzikir kepada Allah fi di dalam majelis. Ngumpul-ngumpul, ngerumpi, pisah, enggak ada nilai zikir. Apa yang terjadi? Illa ka'annama tafarraqu min jifati khimarin, kecuali seolah-olah mereka itu berpisah dari bangkai khimar, bangkai keledai. Wa kana 'alaihim hasratun yaumal qiyamah, mereka akan mengalami kerugian di hari kiamat karena tempat-tempat itu nanti enggak menjadi saksi ibadah. Tempat yang kita pijak itu menjadi saksi. Kalau dibuat zikir, nanti akan jadi saksi zikir. Jadi jangan sampai kita ngerumpi. Makanya kalau mau pisah, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Sholawat, mau pisah, sholawat.
Jangan ada forum tempat yang kita pijat di situ enggak dibuat. Dalam hadis lain, manis tawa yaumah. Barang siapa yang 2 harinya sama, sekarang sama kemarin. Kemarin ya begitu, sekarang ya begini. Bahwa makbunut, itu orang makbun, bangkrut. Wa man kana yaumu syaran min amsi bahwa mahrum. Kalau tidak ada peningkatan itu sama itu hitungannya udah rugi. Wa man kana yaumu syaran min amsi bahwa mahrum. Berarti siapa harinya lebih buruk daripada hari yang kemarin. Ada peningkatan, mahrum, terdinding dari kebaikan. Artinya terhijab. Wa malam yatu bi ziyadati. Kalau tiap hari orang itu enggak ada tambahan. Enggak ada tambahan kebaikan. Begitu aja sepanjang masa. Enggak ada peningkatan. Ibadahnya ya begitu aja. Jadi mulai umur sekian sampai sekian itu ya enggak ada peningkatan ibadah sama sekali. Sepanjang masa enggak pernah ke masjid. Ke masjid sekali aja nyuri sendal. Milih yang baru lagi. Mau tanya kalau kamu milih yang baru lah satu ngikuti hotel. Kenapa? Kalau kata hotel apa? Suruh mending kata hotel yang jelek tinggalkanlah yang jelek. Kan itu ya. Suruh meninggalkan kejelekan. Tinggalkanlah yang jelek. Yang yang jelek saya tinggal. Ini yang baru saya ambil. Katanya suruh meninggalkan yang jelek-jelek kata khotib. Ini saya tinggalkan yang jelek sedang saya jelek. Ambil yang baru. Ini orang kurang ajar. Pas lebaran aja gitu. Lo kalau setiap hari nggak ada tambahan kebaikan, ya begitu-begitu aja, nggak ada peningkatan. Ibadahnya ya nggak ningkat, puasanya nggak ningkat, zikirnya ya nggak ningkat. Sama aja kayak begitu. Kayak gitu wae. Wa man kana fi nuksan fal mautu khairullah. Lo kalau dia tiap hari malah berkurang, tambah kebaikannya enggak ada, malah berkurang kebaikannya, nambah-nambah kejahatannya, lebih baik dia mati aja. Fal mautu khairullah, mati lebih baik baginya. Karena orang hidup itu tujuannya untuk menambah kebaikan. Kalau enggak nambah, mendingan mati. Atau lo kurang, mati aja sekalian, enggak ada tambahannya. Orang dikasih panjang umur itu maksudnya untuk menyempurnakan amal kebaikannya. Nanti kalau kita sowan kepada Allah, datang kepada Allah dengan kematian itu sudah sempurna. Kalau malah berkurang atau pas-pasan, mendingan mati. Enggak ada peningkatan. Karena kata khotib, ittaqullah, tingkatkan iman dan takwa. Khotibnya ngomong tiap hari begitu. Itu kata Rasulullah begitu. Kalau pokoknya intinya setiap hari kalau bisa nambah kebaikan. Wallahu a'lam. Seluruh amal itu akan menimbulkan wahyu. Silakan mungkin ada yang ditanyakan. Masalah warid. Ini menerangkan tentang ukuran-ukuran warid yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berwirid. Wiridnya kencang, waridnya kencang. Ada yang tanyakan nih? Apa kira-kira ya? Coba mikir apa yang tanyakan. Nanya itu ya susah loh. Yang nanya, apalagi jawabnya lebih susah lagi. Kecuali tahu kan jawabnya gampang. Jadi amalan yang nilainya tertinggi, amalan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga gabungan dari keduanya, amalan-amalan yang sudah diuji coba oleh para ulama, yang isinya adalah gabungan dari Quran, hadis, seperti hizib itu termasuk amalan yang gabungan
Quran hadis, ada hizib nasor, ada hizib barki, ada hizib bifa, macam-macam. Oleh ulama, amal-amalan yang digabung dari doa yang diambil dari Quran dan hadis. Ulama itu menggabung wirid-wirid tersebut karena ketika itu banyak ulama yang dizalimi oleh pemerintahan di masa itu. Sehingga dia merancang sebuah wirid khusus. Ada Imam Syadili terkenal dengan hizib nasornya. Imam Ghazali ada hizib namanya hizib Ghazali. Karena ketika itu kitab Ihya itu mau dibakar. Ulamanya menyudutkan terhadap orang-orang ahli tauhid kelompok Imam Ghazali sampai kitab Ihya mau dibakar. Akhirnya Imam Ghazali menyusun sebuah wirid namanya hizib Ghazali. Dengan hizib Ghazali itu istiqomah akan dibaca. Akhirnya pemerintah yang mau menghancurkan Imam Ghazali itu akhirnya tumbang, dan ketika itu kepemerintahan dikuasai oleh muridnya Imam Ghazali. Semuanya ulama punya wirid. Nabi itu semuanya juga punya wirid, punya doa-doa istimewa. Kita jangan sampai nggak punya. Bukan dibaca. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa sallam. Hamdan yuwaffi amma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi jalalika wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin wa min ibadikal shalihin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.